Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Namanya adalah Dia yang Memanipulasi Perasaannya Padamu ya. Jadi dia tuh kayak bohong, kayak menutupi, nggak terbuka, nggak jujur tentang perasaannya ke kamu. Entah dia punya feeling tapi dia nggak jujur dan kamu nggak tahu, atau ya ada beberapa perasaan yang dirasakan ke kamu, misalnya sebel, marah, benci, suka, atau apapun, tapi ya kamu nggak tahu apa sih spesifik perasaannya tuh apa, seperti apa, bagaimana, kurang lebih kayak gitu ya. Semoga kalian mengerti ya, saya juga bingung menjelaskannya. Tapi di sini orangnya cerdas-cerdas ya, amin, pasti paham kok maksud aku, karena kita kan ini ya sefrekuensi ya. Oke, itu aja. Seperti biasa, nanti aku jelaskan energi, hubungan, orangnya seperti apa, nanti kalian tebak sendiri ya. Nanti kita cek juga deh perasaannya. Oke, kita langsung mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke seseorang yang memanipulasi perasaannya padamu. Dan ini kita cek energi dia. Kenapa biasanya orang memanipulasi perasaan? Biasanya karena dia tuh malu kalau dia jujur. Tahu salah satunya udah punya pasangan. Atau biasanya ya dia egonya besar, nggak mau jujur, dia malu, atau dia gengsi, atau dia takut ditolak mungkin sama kamu. Nah itu biasanya ya alasan-alasannya. Energi kamu ke dia, kamu tuh suka memperhatikan dia dari jauh. Kadang walaupun memperhatikan dari jauh, kamu tuh fokusnya ke dia, kayaknya kamu kepo banget ke dia. Tapi gara-gara dia, jadi kamu nggak terlalu peka kalau ada yang suka sama kamu, kalau ada yang memperhatikan kamu. Jadi kamu kayaknya fokusnya ke dia, karena saking keponya gitu ya sama orang ini. Padahal energinya juga jauh, nggak sedekat itu sama kamu. Entah jauh jaraknya, atau ya memang kalian belum terlalu dekat aja, atau lagi menjauh aja mungkin. Ada beberapa hal yang bikin kamu kesel, emosi sama orang ini. Jadi kayak energinya gara-gara marah, emosi sama dia, kamu tuh jadi bimbang. Kamu mau deket atau enggak sama dia? Mau menjauh atau gimana maunya? Nah itu kamu bimbang. Nah kan ada kartunya kan, kamu galau. Galau entah, mungkin perasaan kamu nggak menentu. Jadi kayak perasaannya masih berubah-ubah nih, perasaan kamu nggak stabil ke orang ini. Kadang perasaannya pengen deket, kadang males gitu, kadang menjauh tapi kadang masih kepo. Nah itu kan perasaannya naik turun kamu ke orang ini ya, nggak stabil. Kamu sebenarnya senang-senang aja sih sama orang ini, senang, welcome, menyambut hangat mungkin sikap kamu ke orang ini, dan ada merasa yang sesuatu yang gantung di sini. Ada unfinished business, itu kalau yang berat banget masalahnya. Tapi ada juga yang kayak ada yang gantung, belum selesai gitu loh. Misal PDKT tapi nggak sampai jadian nih, PDKT terus tapi nggak jadian atau udah deket banget tapi nggak tahu nih ujungnya gimana hubungannya. Nah ya ada sih dari kalian yang kadang terbayang-bayang tentang dia. Kamu ngerasa hubungannya nggak jelas sama orang ini, tapi kayak ada sedikit lah merasa ada ikatan sama orang ini. Entah kamu atau dia yang menjauh, dan kamu ngejudge orang ini sih. Kamu menjudge orang ini, kayak kamu bilang dia tuh seperti apa, ngejudge orang ini itu seperti apa. Nah kayak gitu kamu tuh. Kadang sikap kamu juga dingin ke dia. Kamu juga mungkin ada feeling, tapi kamu nggak nunjukin juga. Gimana ini? Jadi sebenarnya yang memanipulasi dia atau kamu? Bisa jadi kamu ada feeling, tapi kamu nggak menunjukkan ke dia karena kamu merasa
dia tuh sebenarnya ada feeling atau enggak sih ke kamu. Nah, kamu juga mungkin masih menebak-nebak tentang perasaan dia ke kamu, makanya kamu juga mungkin nggak menunjukkan. Orang dianya aja manipulatif ya, mungkin kamu berpikir ya ngapain kamu menunjukkan, dianya aja nggak jelas gitu ya. Oke, kita beralih, energi dia ke kamu seperti apa. Energinya bisa jadi kamu itu seseorang dari masa lalu. Dia masih memperhatikan kamu, kadang sikapnya juga childish. Dia diam, gak banyak bicara, orangnya agak sedikit keras kepala, agak cuek, terlihat tidak peduli, gak peka juga ini orangnya. Dia merasa hubungannya gak berkembang, stuck aja. Dia masih suka kepoin kamu, terutama di malam hari. Kalau kalian menjauh, dia itu kangen sama kamu sebenarnya. Belum terlalu serius, masih energinya for fun. Bisa jadi dia dekat sama beberapa orang juga. Di sini energinya ada third party. Bisa jadi kamu diduain sama seseorang, atau dia ada yang lain, atau kamu diduakan sama pekerjaan, karir dia, fokusnya dia ke finansial, itu bisa juga kan. Diduakan sama pekerjaan. Aduh, bukan sama manusia ya, tapi sama pekerjaan. Ada yang ingin dia ungkapkan ke kamu, seandainya kalian gak komunikasi. Dia energinya diam aja, gak banyak bicara, tapi kepikiran kamu sebenarnya. Kalau gak komunikasi, dia pengen komunikasi sama kamu. Dia sering cari pencerahan tentang kamu nih. Entah bertanya ke seseorang yang lebih dewasa, yang dia percaya, atau dia cari pencerahan di tarot, di YouTube, atau apa. Ada rasa emosi, kesel orang ini ke kamu nih, ya. Dia yang memanipulasi perasaannya padamu. Ini ada perbedaan fisik, entah kamu yang lebih kecil atau dia lebih besar fisiknya dari kamu. Kalau kamu tinggi, dia nggak terlalu tinggi. Kalau kamu biasa aja, mungkin dia lebih tinggi. Nah, ada perbedaan fisik di sini, terlihat jelas. Mungkin dia nggak ngerasa kalau dia udah menyakiti kamu. Bisa vice versa, atau kamu mungkin yang nggak ngerasa menyakiti dia. Tapi sih aku ngerasanya dia sih ya, dia yang menyakiti kamu mungkin, atau bikin kamu kesel, tapi dia nggak merasa. Orangnya tuh agak dominan, kayak powerful, jadi terserah dia mau ngapain, suka-suka dia. Orangnya penuh keberuntungan nih, anggaplah dia beruntung dalam soal karir, finansial. Dia dekat banget sama sosok ibunya kayaknya nih. Kalau dia maskulin, dia dekat sama sosok ibunya. Dia selalu berusaha memandang hubungan kamu sama dia itu positif. Dia tuh ada apa ya? Ada ketertarikan fisik di sini aku lihat. Selain ada feeling, ada ketertarikan fisik sama kamu. Ada yang orangnya positif, orangnya baik di sini. Merasa terikat sama kamu dia nih. Orangnya ini ya, material things banget ya tipenya. Ada yang intuitif juga sih. Dia orangnya cukup sibuk, juggling sana sini, banyak pekerjaannya, dan multitasking juga orangnya. Mungkin banyak yang dia kerjakan, banyak aktivitasnya. Beberapa dari mereka ini elemen air kayaknya. Kalau dia orang masa lalu, sebenarnya kisah kalian tuh udah di close sama dia, tapi kadang dia masih buka-buka, ingat-ingat, lihat-lihat foto kamu, nostalgia, atau lihat-lihat chat kalian terakhir itu. Nah, kayak gitu ya. Masih suka bernostalgia. Orangnya agak sensitif, agak temperamen. Kalau marah tuh dia akan menunjukkan kemarahannya, ekspresif dia. Orangnya kadang suka pamer atau flexing ya. Nggak tahu kenapa aku ngomong kayak gitu ya. Orangnya keras kepala. Dia nih ini deh suka apa sih? Energinya nih energi stalking. Dia stalkingnya tuh kayak diam-diam. Kamu nggak tahu kalau dia stalking atau dia pakai second account, fake account. Pokoknya nggak kelihatan kalau dia tuh memantau kamu, ya kan?
dia stalking aja tuh manipulatif gitu, dia nggak mau kamu tahu, apalagi tentang perasaannya ya kan. Mungkin dia punya beberapa alasan. Dia merasakan kehilangan loh, entah nih siapa yang sakit hati di sini, tapi orangnya juga kan tadi aku bilang gampang sensitif, jadi kayak gampang sakit hati juga, tapi dia merasa kehilangan di sini nih. Orangnya penyuka binatang, penyayang binatang kayaknya. Boros dia nih. Tiba-tiba boros. Orangnya boros nih. Suka apa sih, berfoya-foya ya. Suka party atau menghambur-hamburkan uang mungkin. Pokoknya orangnya agak boros. Ada yang cukup religius di sini. Ada yang penyuka laut, pantai. Tuh ada lagi kan tuh. Kado-kadonya kayak ada dekat sama sosok ibu dia nih. Atau mungkin sisi femininnya juga lumayan ya, kayak ada sifat nurturing, menjaga, merawat, memperhatikan kamu like a baby gitu. Ada yang sifat femininnya lumayan cukup dominan. Nah, dia wanita atau laki-laki tapi sifat sisi femininnya cukup besar, cukup dominan. Dia merasa ada perbedaan sama kamu. Gara-gara perbedaan itu dia mempertimbangkan hubungan kalian ini, ya. Orangnya pemikir, gampang overthinking, pembawaannya tenang, kalem. Dia suka hangout, main, bersosialisasi. Mungkin beberapa dari mereka social butterfly, suka minum-minum, suka pergi gitu ya sama teman-temannya mungkin. Apa lagi? Dia yang memanipulasi. Jangan sampai lupa ya, nanti kita tuh mau cek perasaannya dia. Tuh suka lupaan. Dia yang manipulasi. Dia tuh kayaknya berharap ada kesempatan nih dari kamu. Dia ngerasa hubungannya ini terlalu beresiko. Mungkin yang tadi ada perbedaan, contoh perbedaan usia, perbedaan keyakinan atau apa. Kalau dia tetap sama kamu, nah itu kan terlalu beresiko kan hubungannya. Mungkin dia juga punya beberapa option ya. Bimbang dia tuh harus bertahan atau enggak sama kamu, harus melepaskan atau tetap stay sama kamu. Nah kan dari tadi di awal tuh aku kayak pengen banget bilang ini nih kayak dia ngerasa ada persamaan sama kamu. Dia ngeliat kamu tuh kayak ngeliat diri dia sendiri, dan ada energi mirror. Kalau mirror sih ya menurut aku kayak apa yang dia rasakan kamu juga bisa merasakan. Apa yang dia rasakan itu juga mungkin perasaannya sama kayak kamu. Apa dia melihat kamu tuh kayak ngeliat dirinya sendiri, perasaannya bisa juga cerminan. Sama besarnya bisa juga. Bisa juga ada yang ngerasa gara-gara kamu dia jadi introspeksi, melihat ke dalam dirinya, kayak self reflection ya. Tuh kan, gara-gara kamu dia introspeksi juga. Kamu tuh ini apa, membawa cahaya dalam hidupnya, terang benderang. Ya, mencerahkan. Kamu mungkin suka mencerahkan hidupnya dia. Nah, dia ini berasa ada yang tiba-tiba berubah. Ada suatu kejadian atau apa, terus tiba-tiba kalian berubah. Ada something kayak berita shocking news yang bikin kayak kamu berubah, dia berubah, salah satunya, terus tiba-tiba menjauh gitu aja. Orangnya nih love language-nya mungkin receiving atau giving gifts ya. Jadi dia suka surprise, memberikan sesuatu. Perhatiannya tuh lebih ke berbentuk barang, kasih gift atau sesuatu ya. Dia pernah bertransformasi dalam hidupnya nih, pernah berubah. Dan dia suka membicarakan kamu ke teman-temannya. Atau dia suka membanggakan kamu ya. Apapun yang kamu tanyakan tentang dia adalah, jawabannya adalah yes. Ayo apa kira-kira? Ya dia tuh suka apa ya,
dia tuh suka ngobrol. Yang tadi aku bilang kan social butterfly, jadi dia tuh suka ngobrol, suka hangout, bersosialisasi, sharing cerita, curhat mungkin ke temennya ya. Ada yang lagi proses move on, ada yang lagi single juga. Nah ini kan ada kan having fun, energinya belum terlalu serius. Kau bisa merasakan kalau dia belum terlalu serius. Ya bisa juga sih, mungkin gimana dia mau serius kalau kalian ada perbedaan, ada beberapa alasan, makanya dia memanipulasi gitu ya. Orangnya to the point, gak suka basa-basi. Dia suka atau tertarik sama kamu ketika kalian pertama bertemu. Di awal-awal itulah pokoknya ya. Pas kalian bertemu, atau mungkin ada yang kalian bertemu tuh dalam suatu acara atau event. Jadi kayak nggak yang bener-bener kamu sama dia ketemu, tapi kayak dipertemukan dalam suatu acara ya. Pas pertemuan itu seperti jatuh cinta, love at first meet mungkin ya. Tuh kan, frustration, orangnya gampang overthinking, frustasi. Ada yang tubuhnya besar, gemuk mungkin ya. Orangnya ada yang tipenya agak pemalas ya, kayak mageran, sukanya istirahat, rebahan, tiduran ya. Itu mah kamu ya, rebahan terus. Nah dia suka terbayang-bayang tentang kamu nih, terbayang-bayang, suka kepoin kamu, tapi dia nggak mau kalau kamu tahu dia kepoin kamu. Orangnya ada yang cukup dewasa, kayak mungkin dia lebih dewasa dari kamu usianya. Kalau dia orangnya spiritual, mungkin juga suka meditasi ya. Suka meditasi, suka menenangkan diri, suka yoga atau apa ya. Pokoknya tipe-tipe yang apa ya, suka ketenangan lah, suka menenangkan diri. Orangnya kayaknya komunikatif, pintar berkomunikasi. Walaupun dia nggak banyak bicara, tapi sebenarnya dia komunikatif. Ada yang sifatnya dingin nih, cool orangnya. Tuh, ada lagi kan tuh, mirror lagi kayak tadi aku bilang, energi mirror tuh, the mirror. Ada yang fokuskan kamu, tapi dia pura-pura nggak peduli, pura-pura nggak fokusin kamu. Energinya jauh nih sama kamu. Kalian LDR atau apa ya? Orangnya nggak terlalu jelas. Ibaratnya gini, kau ngerasa gini, ih ini orang gak jelas deh. Nah kayak gitu maksudnya. Bukan aku yang gak bisa bacanya, tapi kamu akan merasa kalau dia tuh gak jelas nih, intensinya apa, maunya apa, tujuannya apa ke kamu ya. Coba deh kita lihat perasaannya dulu deh. Perasaan dia padamu, padahal baru jam 8-an ya, tapi aku udah ngantuk ya. Jam 7:30 aku udah ngantuk tuh gimana ya. Perasaan dia padamu adalah ketika kalian menjauh itu dia merasakan kehilangan, kayak kamu gak ada gitu ya. Dan dia merasa kalian sudah menjauh. Yang tadi aku bilang ada sesuatu tiba-tiba terjadi terus menjauh. Dia sebenarnya udah menutup kisah nih. Kalau kalian ada energi masa lalu, dia sudah menutup kisahnya sama kamu. Tapi kayak belum benar-benar bisa lepasin gitu aja tentang kamu. Tuh kan nih, banyak banget gambar-gambar yang tentang dia tuh kayak memanipulasi, kayak pakai topeng. Dia nggak jujur sama perasaannya, dia nggak mau kamu tahu dia kepoin kamu, dia nggak mau kamu tahu kalau dia tuh energinya masih di sekeliling kamu juga. Orangnya memang cukup dominan, punya pride, dia ngerasa punya pride, mungkin egonya cukup tinggi orangnya. Bisa dibilang kalian dekat, tapi nggak terlalu banyak bicara. Ya, perasaan dia, salah satunya tuh perhatian atau saling perhatian mungkin ya. Iya, entah kamu perhatian ke dia atau dia perhatian ke kamu ya. Ada sesuatu yang dia ingin bicarakan nih sebenarnya ke kamu, kayak dia ingin menghampiri atau menuju kamu nih. Kalian sebenarnya sama-sama mau deket, dia ngerasa juga energinya sama, kan tadi yang mirror tadi. Cuman tak gimana, ada perasaan dia yang kayak mau menyerah, kayak sulit untuk kalian bersatu atau bersama.
Dia punya tujuan sama kamu loh. Di sini juga dia udah merasa terikat sama kamu. Tapi energinya masih misterius. Timbul tenggelam, mungkin kadang datang, kadang pergi gitu. Suka-suka dia aja yang tadi aku bilang. Kan orangnya dominan, powerful. Jadi terserah dia mau ngapain. Dia merasa dia berkuasa gitu ya. Energinya misterius orangnya nih. Bisa jadi kalau udah lama gak ketemu, dia kangen sama kamu. Dia tipenya lebih fokus ke material things. Memang jadi kayak relationship itu gak benar-benar prioritas buat orang ini. Dia merasa kalian tuh ada perbedaan pola pikir, visi misi, tujuan. Dia rasa sakit hati dia di sini ketika dia merasa entah kamu ngomong apa dia jadi tersinggung, entah kamu menyakiti hati dia, bikin dia terluka atau ada trauma, atau ya pemikiran kalian berbeda. Dari situ dia merasa kayak dia patah hati atau sakit hati. Orang ini sebenarnya berharap ke kamu, ya, berharap. Walaupun ya seandainya ada rasa sakit hati yang dia rasakan, entah siapa yang menyakiti atau karena apa, tapi dia udah merasa terikat sama kamu di sini. Ada momen dimana dia tuh nggak mau effort, ya, udah nggak mau berusaha, nggak mau effort. Dia berharap tapi nggak mau berusaha maksimal, nggak mau effort lebih. Ya entah, mungkin sebelumnya dia pernah benar-benar effort, sekarang ya udah males. Di sini nih energinya dia kebayang-bayang terus sama kamu, terbayang-bayang. Ada yang jauhnya nih benar-benar jauh ya, kayak beda kota, beda pulau atau apa nih. Ada yang melewati laut, samudra. Samudra nggak tuh? Ya saking jauhnya mungkin Aldebaran itu. Orangnya agak tertutup ya. Agak relate sih sama temanya ya. Udah tertutup, misterius, manipulatif, nggak jujur, nggak mau terbuka. Ya mirip-mirip ya energinya dia nih. Dia merasa karena dia ada feeling sama kamu, nah itu timbullah rasa patah hati di situ. Entah hal apa yang bikin dia patah hati. Dia yang memanipulasi perasaannya padamu. Dia mungkin tipe yang agak apa ya, agak old school ya. Dia tuh old school tipenya. Masih kayak gaya hidupnya tuh kayak tradisional. Mungkin dia suka minum obat-obatan herbal daripada obat-obatan kimia atau modern gitu ya. Itu contohnya aja sih. Pokoknya gaya hidupnya tuh masih yang tradisional, old school, nggak terlalu modern gitu ya. Ada yang dia ngerasa mungkin ya kamu hadir itu menyembuhkan luka atau traumanya dia. Ada yang ini apa, energi healer juga sih sebenarnya dia nih. Mungkin ada yang bisa menyembuhkan, dokter, healer, psikolog atau apa nih. Tuh ada healer kan. Ya mungkin dia bisa menyembuhkan atau ya mungkin kamu hadir bisa vice versa sih. Entah kamu menyembuhkan lukanya dia atau dia yang menyembuhkan lukanya kamu. Ada seseorang yang play victim di sini ya. Iya nih, momen play victimnya di mana nih antara kamu sama dia? Mungkin kamu ngerasa dia play victim ke kamu. Bisa jadi dia yang memutuskan hubungan atau menyelesaikan hubungan. Dan dia tuh tipe yang apa aja tahu segala hal. Ya, atau dia suka mencari informasi atau orangnya tuh suka kepo, stalking. Dia merasa kamu itu seseorang yang spesial buat dia. Orangnya cerdas nih, ada yang cerdas, keras kepala. Energinya lebih suka mengejar ya daripada dikejar. Dan apa ya, dia bisa melindungi kamu. Kamu merasa deh kalau lagi deket sama dia tuh kayaknya rasanya dilindungi, dijaga sama orang ini. Ada yang tinggalnya ini di sebuah pegunungan, sebuah desa atau di tempat yang dingin.
bener kan aku bilang dia tuh tipenya mengejar, sukanya mengejar, memburu daripada dikejar ya. Iya bener, mungkin beberapa dari mereka tinggalnya kayak di daerah, di pegunungan, di pedesaan ya. Dia merasa ada hambatan hubungannya sama kamu. Oke, kayaknya itu aja gengs. Aku kenapa ngantuk banget ya, padahal baru jam 7:30 malam. Niatnya pengen bikin video lagi tapi kenapa ngantuk banget. Oke, kita lihat zodiaknya ya. Zodiaknya dia zodiak Aquarius, Cancer, Virgo, Scorpio, Leo, Libra, Taurus, Aries, dan Sagittarius. Inisial hurufnya ada huruf J, E, H, N, W, A, M, C, P, S, dan U ya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat. Dan don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.